There's not much to do when all I can. Hai teman-teman, jumpa lagi. Senang banget bisa ketemu lagi dengan teman-teman. Udah sekian lama gitu ya aku nggak buat video. Ini videonya diawali dengan kegiatanku di hari kemarinnya gitu teman-teman. Dan ini video lama ya. Aku udah lama rekam tapi baru bisa aku isi suara dan baru bisa aku tayangkan sekarang. Ini kegiatanku di 2 hari yang berbeda gitu teman-teman. Itu tadi aku habis pulang dari warung, kemudian aku pengen makan Indomie gitu teman-teman, makan mie rebus gitu ya, pakai telur, kemudian ada kerupuknya juga. Kemudian lanjut, ini di keesokan harinya teman-teman, jadi 2 hari yang berbeda gitu ya. Di sini aku mulai kegiatanku dengan melipat pakaian teman-teman. Dan di sini pakaiannya lumayan banyak gitu ya, banyak versi aku gitu teman-teman. Sebenarnya kalau misalnya kalau untuk pakaian ini aku itu kayak mut-mutan gitu teman-teman. Kadang kalau misalnya baru habis diangkat jemurannya sore hari misalnya ya, kadang langsung aku lipat gitu teman-teman. Pada saat kondisinya masih panas gitu ya. Tapi kalau misalnya aku udah capek, pasti aku lipatnya di keesokan paginya gitu teman-teman. Kadang moodku itu untuk lipat pakaian itu naik turun gitu teman-teman. Ada yang sama nggak teman-teman? Boleh komen di bawah ya. Kemudian lanjut nih, kita ganti posisi rekamannya ya. Ini untuk kasurnya ini, di sini anakku tidur gitu teman-teman. Ini kasur anakku. Karena sekarang dia lagi pengennya itu tidurnya di depan TV gitu teman-teman. Jadi ada juga waktunya dia itu moodnya itu pengen tidur di kamar gitu ya. Jadi kasurnya ini diangkat sama bapaknya gitu ya. Itu pokoknya tergantung maunya dia pengen tidurnya di mana gitu teman-teman. Tapi nggak masalah ya teman-teman. Karena kasurnya ini juga ya bisa diangkat-angkat gitu teman-teman. Kebetulan juga kalau misalnya tidur di kamarnya itu kan terlalu dekat jalan mungkin ya. Jadi mungkin lebih enak tidur di sini kali teman-teman. Meskipun ini bukan kamar gitu ya. Kemudian di sini aku lanjut ya buat bersihkan di area kasur ini. Kalau biasanya sih aku bantal-bantalnya ini aku jemurnya di jendela kamar gitu teman-teman. Jadi hampir setiap hari kasurnya ini aku jemur pagi-pagi. Selimutnya juga aku simpannya di kamar gitu teman-teman. Maksudnya di kamar depan gitu ya, supaya nggak berantakan si kasurnya. Karena sewaktu-waktu kan bisa ada tamu main ke rumah gitu teman-teman. Kemudian lanjut, ini aku di area kamar mama bapaknya nih teman-teman. Kalau di sini, kalau misalnya aku pakai spray yang biru ini biasanya lebih mudah berantakan kasurnya teman-teman. Maksudnya alas kasurnya gitu ya. Karena ini longgar gitu teman-teman. Setiap sudutnya ini longgar. Mungkin karena karetnya udah kedodoran atau memang ukurannya tidak terlalu pas gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi setiap hari ya kerjaan seperti ini teman-teman berulang-ulang kali gitu ya. Dan mungkin juga bisa disiasati sebenarnya ya, setiap sudutnya ini mungkin bisa dikasih peniti. Tapi ya udah aku biarkan aja seperti ini teman-teman. Terus di sini aku lanjut buat lipatin selimutnya. Kemudian tadi aku sebenarnya di awalnya aku ada kayak rapikan pakaian gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu baju yang aku pakai pada malam hari gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya bajuku itu misalnya ya aku pikir itu kayaknya nggak layak buat aku buat video, biasanya aku ganti gitu teman-teman. Jadi nggak melulu baju yang aku pakai di malam hari itu aku pakai buat bikin video gitu teman-teman. Kadang aku itu ganti baju gitu ya, bukan nyari pakaian yang bagus, tapi ya supaya aku enak aja buat beraktivitas sambil direkam-rekam gitu teman-teman. Karena kalau misalnya kayak misalnya dasternya itu nggak terlalu berlengan atau misalnya terlalu terbuka mungkin ya, aku kan merasa nggak nyaman juga gitu ya sambil direkam-rekam seperti itu.
Kemudian ini lanjut di ruang tamu ini teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau misalnya pagi itu keriuhan dan kekacauan di rumah itu terasa gitu teman-teman. Meskipun nggak terlalu yang gimana gitu ya berantakannya itu. Karena kalau udah dirapikan seperti ini dia akan kembali seperti semula gitu teman-teman. Meskipun belum aku sapu atau belum aku pel, rumah itu udah kayak rapi, udah kayak bersih gitu ya. Jadi kekacauannya itu ya menurutku masih bisa ditoleransi ya, karena barang-barang di rumah kan memang nggak banyak gitu teman-teman. Kemudian semuanya itu juga aku udah tahu di mana posisinya gitu ya, harus aku simpan di mana gitu teman-teman. Itu karena itu tadi ya, karena aku menerapkannya itu memang ya mulai dari aku dulu gitu teman-teman. Jadi suami sama anakku pasti sedikit demi sedikit pasti ngikut gitu ya. Kemudian ini di area dapur, ini juga aku sebenarnya udah masak ini teman-teman, tapi mohon maaf nggak aku rekam gitu ya. Panci yang kecil ini sama kuali yang di sana itu yang kecil itu, kalau nggak salah ada isi makanannya juga gitu ya. Aku lupa teman-teman karena videonya udah lumayan lama gitu ya. Jadi nggak yang di kuali itu nggak aku salin makanannya teman-teman. Jadi aku biarkan, kadang aku tutup aja gitu ya. Nanti kalau misalnya malam hari mau makan lagi gitu ya, tinggal dipanaskan baru disalin di piring atau mangkuk gitu teman-teman. Karena nggak ada juga lemari buat nyimpan makanan gitu ya. Jadi tempat makanan itu harus serba ada tutupnya gitu teman-teman. Biar nggak dikerumuni semut sama takutnya ada tikus juga gitu ya. Terus lanjut ya teman-teman, di sini aku bersihkan di area meja kompor. Ya seperti biasa lah ya, di setiap videoku pasti aku nggak pernah absen gitu teman-teman. Jarang absen buat bersihkan ini. Cuman kadang sesekali juga aku buat videoku itu aku nggak mau lihat kan aku lagi bersihkan di area ini gitu ya. Kadang aku ganti-ganti aja gitu ya, supaya teman-teman itu nggak bosan gitu teman-teman. Karena kegiatanku ya seperti ini setiap harinya. Dan buat kita yang full di rumah gitu ya, ibu rumah tangga yang full di rumah, semangat gitu teman-teman. Kita ini pekerjaan kita bukan hanya seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, tapi kalau menurutku secara pribadi pekerjaan kita adalah seorang ibu rumah tangga gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata misalnya pekerjaan kita hanya seorang ibu rumah tangga, ataupun kita sendiri yang mengakui pekerjaan kita itu hanya seorang ibu rumah tangga, aku agak kurang setuju gitu teman-teman. Karena menurutku kalau ada kata hanyanya itu seperti kurang istimewa gitu ya, kayak kurang spesial. Padahal pekerjaan kita ini adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat spesial, istimewa, dan kita itu bisa mengerjakan semuanya itu dengan rasa ikhlas gitu teman-teman. Memang mungkin ya itu memang harus kita kerjakan gitu ya, apalagi kalau memang kita full di rumah. Ya mau ngapain lagi, mungkin akan ada yang berpendapat seperti itu gitu ya. Tapi kan kita mengerjakannya itu benar-benar ikhlas gitu teman-teman, untuk mengurusi keluarga kita, mengurusi anak sama suami kita gitu ya. Jadi aku nggak pernah berpikiran gitu ya, dan kurang setuju kalau orang bilang pekerjaan kita hanyalah seorang ibu rumah tangga. Jadi kalau ada yang nanya aku pekerjaanku apa, pekerjaanku adalah seorang ibu rumah tangga gitu teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman yang setuju atau nggak setuju itu juga nggak masalah ya teman-teman. Itu kan masing-masing pendapat beda-beda gitu ya, dan itu nggak masalah. Oke teman-teman, terima kasih banyak kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Jika ada salah-salah dari kata-kataku, aku mohon dimaafkan. Jangan lupa dukung aku dengan like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye When nothing teman-teman. really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside